Jadi, secara singkat dapat dijelaskan bahwa hipnoterapi itu merupakan satu metode terapi yang dalam praktiknya memanfaatkan keilmuan hipnosis. Sekalian, melalui audio ini juga saya luruskan bahwa hipnosis itu ilmunya, sedangkan hipnotis itu praktisinya. Sama seperti hipnoterapi itu praktik terapi yang memanfaatkan hipnosis, lalu hipnoterapis itu orang atau praktisinya yang memanfaatkan hipnosis untuk kebutuhan terapi melalui kemampuan komunikasi dan pemahaman mekanisme cara berpikir manusia. Sebenarnya hipnosis ini merupakan satu gejala atau fenomena yang terjadi pada kehidupan sehari-hari atau fenomena psikologis alamiah yang pasti dialami oleh setiap manusia normal. Sedangkan secara pengetahuan, hipnosis merupakan satu proses penurunan gelombang otak manusia dari pikiran sadar menuju bawah sadar. Secara mudah, hipnosis dipahami sebagai kondisi pikiran bawah sadar yang terfokus pada satu hal yang menyebabkan fungsi pikiran kritis menjadi menurun. Pikiran bawah sadar dianalogikan sebagai gudang besar penyimpan memori. Selain itu, pikiran bawah sadar juga menyimpan informasi mengenai keyakinan, nilai-nilai, aturan, kreativitas, dan persepsi. Karena itulah, pikiran bawah sadar menggerakkan dan mempengaruhi lebih dari 90% perilaku manusia. Pikiran bawah sadar merupakan software yang menentukan manusia dalam pengambilan keputusan, termasuk keputusan untuk bangkit dari keterpurukan. Pada awal kehadirannya, hipnoterapi hanya berfokus pada pikiran bawah sadar, tapi dalam perkembangannya melalui pendekatan brief hipnoterapi yang diperkenalkan salah satunya oleh Milton Erickson melalui kelompoknya di Mind Research Institute, mereka melakukan penyesuaian dan berasumsi bahwa perubahan seseorang harus menyentuh kedua aspek pikiran, yaitu pikiran sadar dan bawah sadar. Sehingga dengan pendekatan ini, hipnoterapi menjadi lengkap dan menyeluruh. Hipnoterapi menggunakan prinsip-prinsip psikologi dalam penerapannya. Seorang hipnoterapis akan memandu klien memasuki kedalaman hipnosis tertentu dengan menyesuaikan permasalahan yang dihadapi klien. Setelah klien berhasil mendapatkan kedalaman trance yang diinginkan, kemudian klien dibimbing dengan beberapa teknik untuk menemukan solusi jawaban yang dibutuhkan. Pemahaman yang keliru jika ada yang meyakini bahwa orang yang dihipnosis itu kehilangan kesadarannya. Justru sebaliknya, orang yang berada dalam kondisi hipnosis berada dalam kesadaran penuh. Sehingga dengan penuhnya kesadaran inilah pikiran mampu menerima sugesti yang disampaikan. Saat mengikuti program hipnoterapi pun, seorang klien justru menjadi subjek di dalam proses terapinya. Sedangkan hipnoterapis menjadi fasilitatornya. Tidak, karena pada prinsip penggunaannya, hipnoterapi berbeda dengan kebutuhan state hipnosis yang tujuan utamanya adalah hiburan, seperti yang biasa kita saksikan di televisi. Anda
tetap memiliki kontrol diri secara penuh. Bahkan, proses hipnoterapi hanya akan berjalan jika Anda benar-benar menyetujui dan mengizinkan semuanya bisa terjadi. Yang perlu menjadi catatan, proses hipnoterapi juga dilakukan di dalam ruangan yang sangat dijaga privasinya oleh seorang profesional hipnoterapis. Sudah banyak pengakuan dari beberapa asosiasi dan juga didukung oleh banyaknya penelitian serta jurnal ilmiah yang membahas efektivitas hipnoterapi dalam membantu beragam persoalan mental dan pikiran. Salah satu lembaga terkemuka yang mengakui keilmuan hipnoterapi adalah American Medical Association dan American Psychiatry Association serta lembaga akademik Stanford University. Jadi, secara keilmuan, hipnoterapi sudah diakui manfaat kegunaannya. Karena hipnosis adalah ilmu komunikasi, maka selama perjalanan melakukan praktek hipnoterapi klinis, saya belum menemukan orang normal yang tidak memiliki gangguan komunikasi yang tidak bisa dihipnosis. Hanya saja, memang masing-masing orang membutuhkan waktu yang berbeda untuk dapat masuk ke dalam kondisi hipnosis. Walaupun secara teori hanya ada 10% orang yang mudah memasuki kondisi hipnosis, tentu sangat berbeda saat praktiknya. Bahwa jika mereka bersedia, maka semua orang bisa memasuki kondisi hipnosis. Selain juga sangat ditentukan oleh tingkat keterampilan, pengalaman, serta jam terbang yang dimiliki oleh hipnoterapisnya. Hipnoterapi dimanfaatkan untuk membantu seseorang mengatasi persoalan yang terkait dengan mental dan pikiran. Hipnoterapi hadir membantu mencarikan solusi terbaik untuk menjawab persoalan yang berakar dari pikiran. Secara umum, persoalan yang biasa diatasi menggunakan metode hipnoterapi antara lain stres, depresi, trauma, cemas berlebih, fobia, tidak percaya diri, dan psikosomatis. Selain itu, hipnoterapi juga dimanfaatkan untuk membantu percepatan penyembuhan beberapa penyakit fisik seperti stroke, kanker, jantung, MAH, GERD, diabetes, darah tinggi, dan masih banyak lagi. Orang tua tentu memiliki tanggung jawab atas kesehatan mental dan pikiran si buah hati. Setiap orang tua dituntut untuk terus belajar agar memiliki keyakinan baru bahwa orang tua adalah hipnoterapis terbaik bagi anak-anaknya. Namun, jika sudah merasa kesulitan pun, hipnoterapis profesional biasanya hanya bisa membantu anak-anak yang usianya di atas 6 tahun. Untuk anak di bawah usia 6 tahun, konseling dan terapi dilakukan kepada orang tuanya. Karena hipnosis merupakan satu kondisi alamiah yang setiap orang pasti mengalaminya, maka terapi dengan memanfaatkan kondisi hipnosis atau kita kenal sebagai hipnoterapi juga aman di tangan orang-orang yang kompeten dalam mempraktekannya. Ada dua cara yang bisa dilakukan. Pertama, karena hipnosis merupakan kondisi alamiah yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, maka setiap orang tentu bisa memasuki kondisi ini saat pikiran terfokus pada satu hal, contohnya saat menyaksikan tayangan film,
dan Anda ikut larut dalam tayangan tersebut. Secara sadar, Anda meyakini bahwa semua adegan dalam film hanyalah akting pemainnya. Tetapi, bawah sadar Anda meyakininya sebagai suatu fakta. Disitulah pikiran Anda sudah berada dalam kondisi hipnosis. Yang kedua, seseorang bisa masuk ke dalam kondisi hipnosis melalui bantuan seorang profesional hipnoterapis di dalam ruang klinis atau melalui audio panduan hipnoterapi yang bisa Anda dapatkan secara gratis di channel ini.